penyesalan yang membunuh dan mengerikan. Shalom, selamat sore. Kita akan belajar tentang kehidupan setelah kematian, mengacu kepada perikop Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Dalam video kali ini, saya hanya membahas secara mendalam sesuai dengan gambaran atau umpama yang Tuhan Yesus sampaikan dalam kitab Lukas tersebut. Dan penjelasan berikut ini akan memberitahu kita mengapa manusia bila tidak dibenarkan atau diselamatkan Allah, atau tidak berkenan di hadapan Allah, maka sangat-sangat takut menghadapi kematian. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Renungan. Jubah ungu dan kain halus pada zaman itu adalah gambaran atau simbol pakaian para orang kaya, bangsawan dan raja yang melambangkan atau simbol kekayaan. Bukan karena warnanya tapi karena pembuatannya yang sulit sehingga menyebabkan harganya mahal. Untuk membuat warna ungu diperlukan banyak sekali semacam hewan laut yang menghasilkan warna ungu tersebut. Ibarat seseorang memiliki Lamborghini baru pada masa sekarang ini, bisa dikatakan Lamborghini baru sebagai simbol kekayaan. Bersukaria itu tentu saja berpesta dengan teman-teman atau kolega bisnis atau pejabat-pejabat penting, semacam gala party kalau istilah modern sekarang. Pokoknya hedonisme secara mewah, dan setiap hari pula. Zaman sekarang bersukaria dalam bentuk pesta pora dalam kemewahan setiap hari, itu luar biasa. Artinya si orang kaya ini sangat-sangat kaya sehingga bisa pesta setiap hari. Sangat sulit diterima akal, logika, realitas bahwa seseorang dapat berpesta pora setiap hari menggunakan uang halal. Hanya uang haram yang mudah dihambur-hamburkan, dan yang dapat membuat bersukaria dalam kemewahan setiap hari. Ayat 20 dan 21. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Renungan. Menjadi kaya tidak dilarang, tidak salah dan tidak ada yang salah dengan kekayaan. Yang bisa salah adalah sikap terhadap kekayaan. Kemiskinan juga tidak otomatis menjadikan seseorang menjadi orang benar, tetapi melakukan kehendak Bapa itulah yang dibenarkan. Saya yakin dan percaya Lazarus yang miskin ini adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, orang benar, walaupun miskin tapi ia tidak mencuri, tidak menipu, tidak merampok, tidak membunuh dan bahkan tidak mengeluhkan kemiskinannya, penyakitnya dan penderitaannya, apalagi menyalahkan Tuhan. Keadaan Lazarus yang miskin ini kontra 180 derajat dengan si orang kaya tadi dalam segala hal, bukan saja materi tapi juga fisik. Yang membuat keadaan parah adalah si Lazarus ini berbaring dekat pintu rumah si orang kaya itu. Yang lebih tragis lagi, setiap hari pesta diadakan tetapi Lazarus cuma dapat remahan roti sisa yang tidak bisa mengenyangkan, padahal kalau kita pikir secara logika pasti banyak makanan lain yang tersisa dari pesta itu. Dalam hukum Yahudi anjing adalah hewan yang ceremonially unclean, atau haram. Ada anjing yang menjilati luka Lazarus, ini adalah suatu hal yang sangat menjijikkan bagi orang Yahudi. Jadi dari cerita ini kita tahu bahwa si kaya ini secara sengaja membutakan dirinya terhadap keadaan si Lazarus dan seolah-olah si Lazarus tidak ada. Dan inilah dosa si orang kaya, dia tidak peduli, dia tidak berbelas kasihan, dia cuek terhadap keadaan sekelilingnya yang menderita, seakan-akan semuanya itu tidak nyata. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Renungan. Lazarus mati, yaitu tubuhnya yang penuh borok, mati. Lalu dikubur sama seperti orang kaya itu. Jiwanya tidak mati, jiwa inilah yang dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Pangkuan artinya rumah dan pekarangan tempat tinggal. Jadi Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke tempatnya Abraham berada yaitu di Firdaus. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Renungan. Orang kaya mati artinya tubuhnya mati lalu dikubur. Lalu tiba-tiba, ia, dalam hal ini jiwanya, berada di alam maut dan menderita sengsara. Perhatikan, yang mati adalah tubuhnya, jiwanya tidak mati. Jiwa bisa melihat, bisa berpikir, bisa berperasaan dan bisa berkehendak.
Ia memandang ke atas, artinya karena posisinya di bawah dan sangat jauh jaraknya, akan tetapi dalam cerita ini Tuhan memperkenankan si orang kaya dapat melihat Abraham dan Lazarus dalam satu rumah dan pekarangan yang sama. Bisa disimpulkan bahwa Lazarus orang benar itu setelah tubuhnya mati dan jiwanya tidak ikut mati, lalu jiwa ini masuk ke Firdaus dan si orang kaya berdosa mati tubuhnya, dan jiwa tetap hidup dan jiwa ini masuk ke alam maut tempat penderitaan. Ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Renungan. Atas seizin Tuhan, si orang kaya dapat berkomunikasi dengan Abraham. Menurut saya kejadian yang digambarkan di sini adalah gambaran penderitaan yang disebabkan penyesalan atas perbuatannya semasa hidupnya. Pernahkah Anda dalam hidup ini menyesali sesuatu perbuatan yang sudah terlanjur dan penyesalan itu bisa membuat tersiksa, bahkan sangat-sangat menyiksa? Apalagi tidak ada waktu atau kesempatan lagi untuk memperbaikinya atau untuk tidak dapat mengulanginya. Ditambah lagi dengan keadaan Anda tidak bisa kemana-mana, dengan kata lain terpenjara. Sedangkan yang masih ada saja kesempatan untuk memperbaikinya bisa menyiksa, apalagi tidak ada kesempatan lagi. Wow, sangat-sangat mengerikan. Bila nggak percaya, coba tanya sama narapidana yang masih mau bertobat, bagaimana? Penyesalan itu bisa menyiksa. Nah, penyesalan yang tidak ada kesempatan untuk memperbaiki dan tidak bisa kemana-mana atau terpenjara inilah yang sangat-sangat menyiksa sampai seperti kesakitan dalam nyala api, tapi tak mati-mati. Mengerikan bukan? Puncak penyesalannya adalah akhirnya mengutuki dan mengutukinya yang maha kuasa, capek lagi, stres lagi, ingat Lazarus lagi, menyesal lagi, minta ampun, tapi tak ada kesempatan lagi, berandai-andai punya kesempatan tapi tak kunjung datang lalu mengutuki lagi, demikian seterusnya, berulang-ulang, selamanya. Sangat-sangat mengerikan. Di sini kita lihat bahwa si orang kaya bisa memikirkan cara dia untuk mengurangi rasa sakitnya walaupun hanya sedikit saja dan sekejap. Yang buat kita terkejut adalah, si orang kaya itu ternyata tahu betul nama si orang miskin itu, yaitu Lazarus. Wow! Ternyata dia ingat. Dia mengenal Lazarus, kenal betul dengan nama itu. Ingatan ke Lazarus ketika hidup. Bagaimana ia tidak mempedulikannya sama sekali, bahkan kasar dan tidak berbelas. Kasihan karena membiarkan rebutan dengan anjing-anjing atas sisa-sisa makanan dari mejanya yang dibuang oleh hamba-hambanya ke tempat sampah. Ingatan dan penyesalan ini sangat-sangat menyiksa. Esensi dari ayat di atas adalah ternyata si orang kaya bisa berpikir, berperasaan dan berkehendak. Itulah yang disebut jiwa. Dan jiwa ini bisa mengingat dengan jelas, bahkan lebih jelas lagi ketika di alam kematian. Tubuh mati, tapi jiwa tidak, dan yang mengalami penderitaan adalah jiwa. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Renungan. Coba renungkan jawabannya, sederhana walaupun bagi saya itu jawaban seolah-olah menyindir, padahal itulah jawaban apa adanya, dan itu sangat menyakitkan dan sangat menyiksa. Perkataan ini akan membangkitkan semua memorinya dengan jelas sekali, dan ingin kembali ke keadaan waktu dia hidup atau ingin diputar kembali perjalanan waktunya, untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki semuanya, tapi sudah tidak mungkin, sudah terlambat, lalu menyesal, dan penyesalan ini yang sangat menyiksanya. Karena dia tidak bisa kemana-mana lagi, gelap, sepi, entah sampai kapan, pokoknya tidak berujung. Setelah kelelahannya berlalu, beberapa lama kemudian, ingat lagi, berandai-andai lagi. Tapi tak bisa diulang lagi, tak ada kesempatan lagi, menyesal, dan menyesal. Sembari tersiksa oleh penyesalan itu. Di sini Abraham tidak perlu menyebut keangkuhan, kesombongan ataupun dosa-dosa lainnya. Ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Renungan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang mati tidak dapat berhubungan lagi dengan orang hidup. Kalau bisa, tentu saja si orang kaya itu pergi sendiri.
Artinya setelah kematian tubuh, jiwa manusia tidak bisa kemana-mana seperti yang diajarkan orang-orang lain atau dukun-dukun, atau buku-buku fiksi, media-media dan lain-lain. Orang mati tidak bisa berhubungan lagi dengan orang hidup, baik yang di Firdaus maupun di alam maut. Mulai saat ini hentikan asumsimu, anggapanmu, ritual-ritualmu di mana kamu mempercayai bahwa orang mati masih berhubungan dengan orang hidup. Jangan katakan lagi, Bapak, Ibu, Ompung, Om, Tulang, Amangboru, berkati kami semua keturunanmu ini, jangan. Firman Tuhan ini sudah cukup menjelaskan itu. Jangan kasih lagi sesajen, berupa rokok, buah-buahan, makanan dan lain-lain. Kalau Anda berkata masih bisa dan melakukan itu, berarti sama saja menyangkal yang diceritakan Tuhan Yesus ini. Di samping gak ada guna, itu dosa, karena menyembah berhala, iblis, itu zina dengan iblis. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Renungan. Jawaban Abraham bisa dimengertinya dan diterimanya, lalu timbul ide lainnya. Ayat ini memperjelas lagi kepada kita bahwa pikiran manusia setelah kematian tidak mati, tetap hidup, bahkan lebih tajam lagi dan dapat berpikir sewajarnya dengan azas keadilan. Ya, kalau di bumi seseorang tidak bisa adil karena sudah biasa dengan ketidakadilan dan kebal dengan keadilan, maka di alam maut ternyata kembali berfungsi normal. Wow! Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Renungan. Wow! Luar biasa, ternyata ingatannya tak hilang sama sekali. Dia bisa mengingat saudara-saudaranya dan jumlahnya, dia bisa berbelas kasihan, dia bisa memiliki rasa iba, tapi tak bisa berbuat apa-apa lagi, terlambat sudah, itu penyesalan yang luar biasa dan sangat-sangat menyiksa. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Renungan. Wow! Ternyata selama hidupnya si orang kaya ini dan keluarganya punya kitab suci juga, wajarlah karena mereka kaya dan sanggup beli itu pada zamannya di mana belum ada fotokopi. Juga ada pelayan-pelayan Tuhan atau pendeta-pendeta di mana mereka bisa datang beribadah, hanya saja selama hidupnya dan sesudah kematiannya, saudara-saudaranya tidak peduli dengan kehidupan rohaninya. Ayat 30. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Renungan. Wow! Luar biasa, sampai memikirkan ide orang mati hidup kembali, saking pedulinya, saking sakitnya penderitaannya, saking menyesalnya, saking belas kasihannya, dan lain-lain. Artinya dia bisa berpikir, bisa membuat rencana. Ini artinya pikiran orang mati tidaklah hilang, tapi tetap hidup bahkan mungkin lebih tajam lagi. Luar biasa. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Renungan. Ternyata mukjizat dengan bangkitnya orang mati yang benar dari kematian, tidak juga bisa mempertobatkan manusia, tidak mengubah pola pikir. Pesan yang bisa kita dapatkan adalah, 1. Tubuh mati jadi tanah, jiwa tidak mati. 2. Orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang hidup. 3. Mukjizat dengan bangkitnya orang mati jadi hidup tidak dapat mengubah jiwa atau mempertobatkan. 4. Perhatikan Lazarus-Lazarusmu di sekelilingmu. Jangan sampai menyesal. Kiranya firman ini membuat kita bertobat, berubah dan membaharui kita. Tuhan Yesus memberkati.